Perkenalkan, nama saya Elsa Skianla Putri, NIM 19140400037. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Skianla Putri, NIM 19140400037 dari kelas semester 5 Tadris Matematika A BP 19. Baiklah, video saya kali ini menjelaskan tentang materi statistika matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Nana Septianti SP. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu distribusi Weibull. Yang pertama yaitu sejarah distribusi Weibull. Teknologi modern telah memungkinkan orang merancang banyak sistem yang rumit penggunaannya, atau barangkali keamanannya tergantung pada kendala berbagi komponen dalam sistem tersebut. Sebagai contoh, suatu sekring mungkin putus, tiang baja mungkin melengkung, atau alat pengindra panas tak bekerja. Komponen yang sama, dalam lingkungan yang sama, dalam waktu yang berlainan, yang tak dapat diramalkan. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi modern, maka muncullah distribusi-distribusi. Kemudian selain distribusi yang sudah kita pelajari, selain itu juga ada distribusi Weibull yang diperkenalkan oleh fisikawan Swedia, yaitu Walody Weibull, yaitu pada tahun 1939. Selanjutnya kita masuk ke apa itu distribusi Weibull. Yang mana distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu atau umur dari suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, atau sudah rusak atau sudah mati. Yang mana distribusi Weibull memiliki parameter lambda dan kappa, di mana parameter lambda dan kappa tersebut lebih dari 0. Selanjutnya, kita masuk ke distribusi Weibull. Yang pertama yaitu tentang peubah acak X berdistribusi Weibull dengan parameter sigma dan beta. Jika fungsi padatnya berbentuk pada gambar di sini itu fx sama dengan alpha beta x pangkat beta kurang 1 epsilon pangkat min alpha x beta, di mana x besar dari 0. Kemudian untuk 0 sendiri, untuk x-nya itu x yang lain, dengan catatan alfa besar dari 0 dan beta juga besar dari 0. Untuk grafik distribusi Weibull untuk A sama dengan 1 dan berbagai nilai parameter SS dilukiskan pada gambar yang berikut ini. Itu gambar 5.28. Bisa kita lihat bahwa di sini untuk B1-nya turun ke bawah, kemudian untuk maksudnya beta 1-nya melingkung ke bawah, beta 2-nya berbentuk cambung, kemudian beta 3-nya juga sama. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa kurva berubah bentuk untuk nilai parameter yang berlainan, terutama sekali pada bagian parameter beta. Bila beta sama dengan 1, maka distribusi Weibull menjadi distribusi eksponensial pada distribusi sebelumnya. Untuk nilai beta besar dari 1, maka kurvanya agak mirip lonceng. Ini agak mirip lonceng dan menyerupai kurva normal pada normal tapi agak mencong. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu jika diberikan soal sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan beta sama dengan 0,8 dan alfa sama dengan 3, berapa peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun? Maka untuk jawabannya, pada soal kita ditanyai
mesin itu beroperasi lebih dari setahun, maka PX-nya besar dari 1. Maka untuk rumus PX besar sama dengan 1, yaitu 1 dikurang PX kecil dari 1, yang mana 1 ini turun. Untuk PX kecil dari 1 yaitu bernilai F1. Kemudian untuk 1 turun dikurang 1 dikurang epsilon pangkat min 1 per 0,8 pangkat 3. Maka di sini 1 kurang 1 habis, kemudian 1 dikurang epsilon ini, maka hasilnya epsilon min 1 per 0,8 pangkat 3. Yang mana nilainya yaitu 2,71828 pangkat min 1,953125. Maka hasilnya yaitu 0,141830. Nah, jadi dari peluang tersebut, yang mana peluang mesin tersebut beroperasi lebih dari 1 tahun itu adalah 0,141830 atau dengan persenan 14,1830%. Kemudian kita masuk ke teorema selanjutnya, yaitu teorema 5.3, yaitu membahas tentang mean dan varian distribusi Weibull. Untuk mean dan distribusi Weibull sendiri dapat kita lihat di sini untuk nilai mu-nya yaitu sigma pangkat F beta kali R tambah 1 ditambah 1 per beta. Kemudian untuk sigma kuadratnya yaitu alfa pangkat 2R beta dikali R kali 1 tambah 2 per beta dikurang R dikali 1 ditambah 1 per beta pangkat 2. Nah, seperti distribusi gamma yang sebelumnya dan distribusi eksponensial, distribusi Weibull ini juga dipakai pada persoalan kendala dan penguji panjang umur atau life testing, seperti waktu sampai jarak atau panjang umur suatu komponen. Nah, dan diukur dari suatu waktu tertentu sampai jarak, misalnya waktu sampai rusak tersebut kita menyatakan dengan pengubah acak kontinu T dengan fungsi peluang Ft. Bila F itu berdistribusi Weibull, maka dapat kita menggunakan Ft. Selanjutnya, kita untuk menggunakan distribusi Weibull itu sendiri dalam teori kendala perlu didefinisikan dulu andalan suatu komponen atau alat sebagai peluang bahwa komponen tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya selama paling sedikit sampai jangka waktu tertentu dalam kendala percobaan yang telah tertentu. Kemudian jadi jika bila RT menyatakan keandalan komponen tersebut pada waktu T, maka dapat kita tulis seperti ini. RT sama dengan P untuk T besar dari T, jika diketahui T-nya. Maka untuk rumus ini yaitu sigma batas bawah T, batas atas tak hingga, dari Ft dt. Maka untuk rumusnya sendiri 1 per Ft. Maka jika Ft menyatakan distribusi tumpukan T, maka untuk peluang bersyarat bahwa suatu komponen akan gagal dalam selang waktu T sama dengan T, sampai T sama dengan T delta T, bila diketahui berfungsi dengan baik sampai waktu T diberikan. Untuk F dikali T tambah delta T dikurang Ft per RT. Kemudian bila nisbah ini dibagi dengan delta T dan diambil limitnya dengan membuat delta T, dengan kita buat delta T ini, maka diperoleh tingkat kegagalan dinyatakan dengan ZT. Ya, jadi rumus kegagalannya yaitu ZT dengan rumus ZT sama dengan limit delta T sampai dengan 0 untuk F kali T tambah delta T dikurang Ft per delta T kali 1 per R delta T. Maka untuk Ft per RT sama dengan Ft per RT. Yang mana Ft bernilai Ft, kemudian untuk RT tadi bernilai 1,71828
kurang FT. Selanjutnya, yang menggambarkan tingkat kegagalan dinyatakan dalam distribusi waktu sampai gagal dari kenyataan bahwa RT sama dengan 1 dikurang FT, dan kemudian R action T sama dengan min F action T. Maka dapat ditulis persamaan diferensial. Maka untuk rumus persamaan diferensial dari tingkat kegagalan dari distribusi Weibull yaitu ZT sama dengan min R action T per RT sama dengan min D in RT per DT. Dan kemudian dicari jawabannya. Untuk jawaban ini yaitu in RT sama dengan min integral dari ZT DT dan in C. Atau bisa kita gunakan dengan RT sama dengan CC pangkat min integral ZT DT. Kemudian dengan rumus C memenuhi syarat permulaan bahwa R0-nya bernilai 1 dan F0-nya bernilai 1. Kemudian untuk R0-nya juga bernilai 0. Jadi bila salah satu dari fungsi padat Ft ataupun tingkat kegagalan Zt diketahui, maka yang lain dapat ditentukan secara tunggal. Kemudian kita tunjukkan bahwa fungsi tingkat kegagalan diberikan oleh Zt sama dengan alfa beta kali T pangkat beta dikurang 1, di mana T besar dari 0. Nah, jika dan hanya jika distribusi waktu sampai gagal adalah distribusi Weibull, maka rumusnya itu Ft sama dengan alfa kali beta kali T kali beta kurang 1 kali epsilon pangkat min alfa kali T pangkat beta, di mana T tadi besar dari 0. Maka untuk jawabannya, kita misalkan ZT sama dengan alfa kali beta dikali R pangkat beta dikurang 1, di mana T besar dari 0. Maka dapat ditulis Ft sama dengan Zt dikali RT. Dengan catatan bahwa RT sama dengan CE pangkat min integral ZT dt sama dengan CE pangkat min integral alfa kali beta kali T kali T pangkat beta kurang 1 dt, yaitu sama dengan CE pangkat min alfa kali T kali beta. Nah, dari persyaratan bahwa tadi dapat dikatakan bahwa R0-nya sama dengan 1, maka di sini R-nya sama dengan 1, maka diperoleh C-nya itu sama dengan 1. Jadi RT-nya itu sama dengan epsilon pangkat min alfa kali T kali pangkat beta. Dan untuk Ft-nya sendiri tadi sudah dibacakan, yaitu alfa kali beta kali T pangkat beta dikurang 1 dikali epsilon pangkat min alfa kali T pangkat beta, di mana T besar dari 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke pembuktian. Sekarang bila dimisalkan Ft sama dengan alfa kali beta kali T pangkat beta dikurang 1 kali epsilon pangkat min alfa kali T pangkat beta, di mana T besar dari 0. Sekarang kita buktikan Zt menjadi tertentu bila ditulis Zt-nya itu Zt sama dengan Ft per RT. Dengan catatan RT sama dengan 1 per Ft sama dengan 1 dikurang untuk Ft, yaitu integral dari 0, batas bawah 0 dengan batas atas T, yaitu untuk nilai alfa kali beta kali X pangkat beta kurang 1 kali epsilon pangkat min beta X pangkat beta dengan dx. Kemudian sama dengan 1 ditambah integral batas bawah 0 batas atas T dengan dE dengan D epsilon pangkat min alfa
X pangkat 3. Maka dapat diketahui untuk epsilon, untuk nilai RT-nya yaitu sama dengan epsilon min alfa kali T pangkat beta. Maka sehingga untuk ZT yaitu alfa dikali beta dikali T pangkat beta dikurang 1 dikali epsilon pangkat min alfa kali T pangkat beta per epsilon min alfa kali T pangkat beta. Yang mana untuk alfa kali beta kali T pangkat beta dikurang 1 yaitu untuk T besar dari 0. Maka pada contoh 518 atau contoh 2 tadi terlihat bahwa tingkat kegagalan menurun sejalan waktu bila kecil dari 1, kemudian naik sejalan bila beta besar dari 1 dan tidak berubah bila beta sama dengan 1. Jadi mudah terlihat bahwa untuk tingkat kegagalan yang tepat dipenuhi oleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu distribusi eksponensial atau melalui proses Poisson sesuai dengan soal nomor 2 ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3, yang mana tadi contoh soal yang ketiga yaitu sebuah mesin fotokopi mempunyai masa hidup yang berdistribusi Weibull dengan betanya bernilai 0,8 dan alfanya bernilai 3. Maka berapa peluang mesin tersebut beroperasi kurang dari 1 tahun? Pada soal contoh 1 kita ditanya lebih dari 1 tahun, maka soal nomor 3 kita ditanya kurang dari 1 tahun. Maka untuk soal ini dapat diketahui untuk P-nya itu X-nya bernilai kecil dari 1 karena kurang dari 1. Maka sama dengan untuk kecil dari 1 yaitu berarti P X kecil dari 1. Yang mana untuk P kecil dari 1 berarti F-nya F1. Maka untuk F1 kan tadi sesuai rumus yaitu nilai F1 1 dikurang epsilon pangkat min 1 per beta. 1 per betanya itu 0,8 pangkat 3. Maka untuk ini turun. Kemudian untuk nilai epsilonnya yaitu 0,141830. Maka 1 dikurang 0 ini dapatnya hasilnya 0,85816. Nah, dari ini peluang mesin tersebut beroperasi maksudnya kecil dari 1 tahun yaitu adalah 0,85816 atau 85,816%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 4, yang mana di sini diberikan distribusi normal dengan catatan bahwa mu-nya sama dengan 50, kemudian untuk sigma-nya sama dengan 10. Maka hitunglah peluang X terletak antara 46 dan 62. Maka untuk jawabannya di sini nilai Z-nya yang bersesuaian dengan X tersebut, yaitu kita sesuaikan dulu untuk Z1-nya yaitu maksudnya di sini 46 dikurang 50 maksudnya di sini dikurang 50 per 10 sama dengan dapatnya min 0,5. Dan untuk Z2-nya yaitu bernilai 62, kemudian dikurang juga dengan mu-nya 50 per 10 dengan sigma 10 sama dengan 1 per 2. Maka untuk rumus P-nya X-nya besar dari 46, kemudian kecil dari 62, yaitu P untuk min 0,5 besar dari Z, maksudnya kecil dari min 0,5, kemudian Z besar dari 1,2. Maka untuk ini kita bisa pisahkan. Untuk P, Z kecil dari 1,2 dikurang dengan P, Z kecil dari 0,5. Maka PZ kecil dari 1,2 yaitu bernilai 0,8849 dikurang PZ-nya dengan kecil min 0,5 yaitu 0,3085. Maka 0,8849 dikurang 0,3085 dapat hasilnya 0,5764.
Baiklah, sekian terima kasih penjelasan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.